Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tips dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video tutorial kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana caranya membuat saldo awal atau setup awal dengan cara atau metode yang mahir atau import dari Excel. Jadi kita bekerjanya di Excel, kemudian diimport ke Accurate dengan menggunakan menu importnya atau setup mahir istilah di Accurate-nya. Oke, sebelum kita setup, kita akan membuat kita mengambil data-data informasi yang kita perlukan, yaitu pada ini website saya, yaitu bakatcendekia.wordpress.com. kemudian kita ke laman Accurate 5, kemudian kita ke bawah scroll sampai dengan nomor 5, yaitu klik di sini info materi dalam file PDF. Nah, dalam bentuk PDF. Oke, kita kalau diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, inilah data-data yang akan kita setup atau kita setting. Kemudian kita akan mengambil Excel-nya, yaitu dari Accurate, bawaan dari Accurate. Oke, kita minimize dulu, kita ke Accurate, kita membentuk yang namanya database dulu. Membuat database. Ya, kita membuat database di sini. Nah, kita pilih lokal, terus kemudian kita klik di sini, kita memilih foldernya. Foldernya saya taruh di C, saya taruh di Accurate Training seperti ini. Ini udah ada database yang pernah saya buat. Saya ingin membuat yang baru, yaitu PT BCC Jakarta. Bebas ya namanya ini ya, terserah untuk bebas, penamaan seperti ini bebas. Oke, saya create, kemudian saya oke. Dia akan membentuk yang namanya database bawaan dari Accurate, yaitu membentuk database-nya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan selesai. Oh ya, untuk informasi, setup mahir ini biasanya digunakan jika mempunyai data-data atau informasi yang sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan diinput satu persatu ke dalam Accurate, tetapi kita membuatnya di dalam bentuk Excel, kemudian kita import ke dalam Accurate. Jadi Accurate itu bisa mengimport khusus untuk saldo awalnya saja. Oke, ini udah selesai. Kita copy passwordnya, yaitu kita copy kata kuncinya seperti di bawah ini. Kita klik OK, maka akan terbuka seperti ini, persiapan singkat. Nah, persiapan singkat kita pilih ke dalam bahasa Indonesia saja. Nah, ini ada persiapan, yaitu persiapan standar dan mahir. Nah, mahir ini yang tadi saya informasikan bahwa datanya terlalu banyak sehingga tidak mungkin diinput satu persatu ke dalam Accurate, tetapi kita akan mengimport dari Excel. Ya, seperti ini. Kita pilih seperti yang ada di sini. Klik. Kemudian kita klik lanjut. Nah, inilah yang akan kita import satu persatu, yaitu langkah 1 sampai 18. Karena banyaknya langkah yang harus diimport, maka video tutorial ini akan saya pecah-pecah atau bagi-bagi sesuai dengan modulnya masing-masing saja, sehingga tidak terlalu lama. Oke, ini adalah permulaannya. Kita akan setting dan mengimport. Oke, kita minimize saja supaya terlihat sumber dari datanya. Seperti ini yang tadi
Nah, ini dia. Saya minimize seperti ini. Oke. Sekarang langkah pertama yaitu ini mengimport men-setting untuk mata uangnya. Langkah pertama yaitu di sini kita buat namanya IDR. Oke, nilai tukarnya 1, ini Indonesia, negaranya simbolnya IDR saja. Nah, itu menjadi default huruf besar. Kemudian ini adalah US kita menggunakan namanya USD, nilai tukar 10.000 satu mata uang. Jadi di sini terlihat, ini ada USD, ini 10.000. Nah, kemudian ini ada 1 US kemudian 10.000 IDR, ini USA, kemudian ini USD simbolnya. Oke, kita sudah lanjut. Yang selanjutnya adalah yang ini SGD, Singapura Dollar. Ini SGD, nilai tukar 7.500. Ini nama negara Singapura, ini simbolnya SGD. Kemudian ada yen Jepang, ya saya geser dulu. 90, namanya yen Jepang, terus nilai tukarnya adalah 90, negaranya Jepang. Nah, simbolnya kita bisa pilih di komputer, tetapi di sini saya tidak ada ininya, simbolnya. Saya menggunakan yen saja. Oke, setelah selesai di setting mata uangnya, maka kita klik lanjut. Nah, ini ada informasi untuk yang wajib diisi dan informasi sudah saya siapkan, yaitu ini namanya PT BCC. Saya copy saja ya, seperti ini alamatnya. Seperti ini saya copy. Kemudian Jalan Angkasa nomor 1 saya copy juga, bawahnya Jakarta Raya. Nah, ini tanggal mulai tutup bukunya kebetulan ini tahun 2003, karena saya ingin mengikuti data-data yang ada di Akuret atau bawaan dari Akuret, yaitu tahun 2003. Maka saya ganti menjadi tanggal 31 bulan 12 2003. Tahun fiskalnya juga berarti 03. Oke, defaultnya adalah tanggal bulan 1 tahun 2003. Oke, selanjutnya ini ada defaultnya IDR. Klik lanjut. Informasi pajaknya, dia butuh nomor NPWP, saya copy saja. Setelah saya copy, saya pastekan di sini, Nah, PKP-nya itu sesuai dengan tanggal informasinya, yaitu tanggal 24 Januari tahun 2003. Agar lebih cepat saya sini 24 Januari, ini ganti 2003. Kode cabangnya tidak ada informasi. Ini ada informasi, jenis usahanya adalah perdagangan. Nah, nomor KLU-nya tidak ada, bisa diabaikan. Oke, kita klik lanjut. Nah, ini adalah akun-akun yang harus diimport. Artinya ini kita sudah membuat, ini saya akan besarkan saja. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah bawaan dari Akuret, sehingga kita harus mengimport karena saya mempunyai akun-akun yang sudah siapkan dalam bentuk Excel. Oke, ini sebelum diimport kita harus hapus ini satu-satu. Ini hapus. Oke, saya enter aja. Ini saya hapus. Oke, ya, saya ingat jangan sampai opening balance dan return net earningnya terhapus.
biarkan atau sisakan opening balance dan retained earningnya disisakan. Jika tampilan sudah seperti ini, sudah terhapus semua, disisakan opening balance dan retained earning, maka ekuitas saldo awal kita petakan ke opening balance. Oke, seperti ini. Kita abaikan dulu ini, kita melihat ke tempat informasinya lagi, yaitu ke sini. Setup untuk daftar akun-akun menggunakan file akun fokus, yaitu file Excelnya, yaitu di tempat lokasinya di tempat sini ya, ke sini, kemudian ke drive disk PC, ke C, setelah C ke program file, kemudian ke sini CPS. Ini kalau kita sudah pernah menginstal Accurate, maka akan ada folder CPS Soft. Nah, kita klik 2 kali. Ini saya sudah menginstal Accurate 4 Enterprise, Deluxe, Accurate 5 Deluxe, terus Accurate Standard Deluxe. Nah, saya mengambil data Excelnya itu bawaan dari Accurate. Jadi setelah kita menginstal Accurate, maka akan ada folder Accurate Standard ini. Kita klik 2 kali, maka ada yang di sini folder data Excel. Nah, data Excel bisa kita gunakan. Nah, ini adalah template-template Excel yang bisa kita gunakan untuk mengimport data-data yang ada di Excel tersebut. Oke, saya menggunakan contoh, misalnya ini ada akun fokus. Akun fokus ini adalah cat of account-nya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah akun-akun yang akan kita import, ke dalam Accurate. Nah, ini ada nomor akun, nama, tipe akun, mata uang. Di sini bisa ditambahkan lagi, yaitu saldo atau amount saldo per tutup buku. Seperti ini. Nah, yang di saldo tutup buku itu selain dari tipe yang saya informasikan, yaitu selain dari tipe akun piutang, kemudian tipe akun persediaan, kemudian aktiva tetap dan akumulasi, kemudian akun hutang. Nah, yang saya sebutkan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam saldo awal di sini. Tidak bisa. Oke. Tapi saya ini dalam hal ini tidak ada saldo awal, sehingga saya hanya menginformasikan bagaimana cara mengimport Accurate dari Excel ke Accurate untuk saldo awalnya. Oke, jadi yang saya akan import adalah yang ini. Chart of account, pelanggan atau pemasok atau piutang, terus pemasok atau vendor, persediaan dan aktiva tetap. Oke, kita lanjutkan yang di sini. Ini saya hapus saja. Saya mengikuti bawaan dari Accurate. Oke. Jadi ini adalah file Excel yang akan kita import. Dalam hal perusahaan atau dalam hal di perusahaan sudah tersedia nomor akun seperti ini tinggal dilanjutkan, ini dihapus, tinggal di input ke masing-masing kolomnya sesuai dengan yang ada di sini, tinggal diganti menurut data-data perusahaan. Jadi istilahnya ini tinggal dihapus, diganti dengan data-data perusahaan. Kolomnya tidak usah dihapus. Oke, kita coba untuk mengimport ya. Ini datanya sudah ada. Oke, saya akan minimize. Nah, kita akan lihat sini importnya. Cara importnya adalah seperti ini. Klik di import berkas ini, kemudian klik di sini berkas. Kita cari Excelnya yang tadi, yaitu di C, kemudian ada program file,
kemudian ada CPS soft, kemudian ada standar, ada data Excel. Nah, ini kan tidak ada. Nah, kita rubah di sininya menjadi Excel. Nah, di sini ada. Setelah kita rubah menjadi Excel, kita klik ini 2 kali. Setelah itu ambil data. Nah, inilah yang akan kita import ke dalam Accurate. Ya, untuk memudahkan ini saya kecilkan dulu. Ini saya kecilkan dulu seperti ini. Ya, berarti ini adalah data sumber dari Excel. Ini adalah data yang Excel, ini akan dimasukkan ke dalam Accurate, didefinisikan ke dalam Accurate. Oke, ini nomor akun adalah sesuai dengan definisinya adalah nomor akun. Nama adalah nama akun. Tipe adalah tipe akun. Nah, tipe akun di sini kita ikuti saja, yaitu kas dan bank, kita masuk kas dan bank. Piutang kita masuk piutang, persediaan kita masuk persediaan, aktiva lancar lainnya masuk aktiva lancar lainnya, aktiva tetap masuk aktiva tetap. Ini masih ada sampai bawah. Akumulasi kita masukkan ke akumulasi penyusutan, akun hutang kita masukkan ke akun hutang, hutang lancar lainnya saya masukkan hutang lancar lainnya. Ya, terus sampai bawah. Hutang jangka panjang juga sama, hutang jangka panjang. Ekuitas saya masukkan ke ekuitas, pendapatan saya masukkan ke pendapatan. Jadi harga pokok ini juga saya masukkan ke dipetakan ke harga pokok. Beban saya petakan ke beban juga. Ke beban lain-lain saya akan petakan ke beban lain-lain. Ya, sampai di sini adalah pendapatan lain-lain, adalah pendapatan lainnya. Oke, ini sudah selesai sampai bawah, sudah habis. Kita klik OK. Kemudian mata uang ini kita petakan juga ke mata uang. Nah, ini ada IDR, kita petakan ke IDR. USD kita masukkan ke USD, SGD kita masukkan ke SGD, yen kita masukkan ke yen. Kita klik OK. Nah, setelah sampai sini, ini berarti sudah siap akan kita import. Ya, kita akan import. Nah, setelah ini kita klik di sini atau di dalam kolom yang ada di sini, yang paling atas lah. Ini kita klik kanan, kita hapus. Ya, seperti ini. Kemudian kita import. Ada 206 baris yang harus kita import. Ya, berhasil. 206 data terimport, 0 gagal. Kita klik OK. Nah, sudah terimport. Nah, inilah yang sudah terimport, daftar akun yang sudah terimport sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, begitulah cara mengimportnya. Jadi data akun-akun ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai data perusahaan. Langkah selanjutnya adalah akun default mata uang. Ini IDR kita petakan ke masing-masing sini semuanya. Dan saya lihat ini ada 4, IDR, US, SGD, dan yen. Oke, selanjutnya adalah kita memetakan untuk akun hutang. Kita masukkan ke hutang IDR, karena ini IDR ya IDR. Akun piutangnya masuk ke piutang, akun receivable IDR. Uang muka penjualan kita masuk ke advance sales IDR. Yang ini uang muka pembelian ke purchase, advance purchase IDR. Diskon kita bebas, kita masukkan ke mana yang kita mau. Ada diskon, invoice IDR. Lah baru kita realisir, biasanya di paling bawah kita lihat. Kita lihat sebentar, kita cari pelan-pelan.
Nah, ini ada yang terrealisasi, berarti ini ada realize IDR, Chain and realize IDR. Kemudian ini ada yang unrealized atau tidak terrealisasi. Nah, tidak terrealisasi, realize, unrealized. Nah, unrealized IDR. Oke, seperti ini. Ya, silahkan dicocokkan. Ini, kemudian kita pilih yang kedua yaitu US. Nah, ini account payable sudah sesuai, account receivable sudah sesuai. Nah, ini diganti menjadi US. Ini chain and loss-nya menjadi US juga, unrealized-nya juga US. Ya, seperti US semua. Nah, ini uang mukanya belum, kita pilih menjadi advance sales US. Ini advance purchase US. Oke, kita lanjutkan yang mata uang selanjutnya adalah SGD. SGD sini sudah, ini udah, tinggal uang mukanya adalah advance sales SGD. Yang ini advance purchase SGD. Nah, ini kita ganti saja, lanjutkan dengan SGD. Yang ini ganti juga dengan SGD. Yang ini unrealized-nya juga SGD. Oke, sekarang kita lanjutkan yang yen. Yen sudah sesuai, oke. Uang mukanya yaitu uang muka advance sales yen. JPY yen advance sales-nya. Ini advance purchase JPY. Ini advance discount sales yen. Ini yen juga. Ini yen juga. Nah, ini ada JPY, ada yen, tapi silahkan diganti saja secara manual nanti pada saat di daftar akun-akun, tidak apa-apa. Oke, jika ini sudah semua empat-empatnya, kita klik lanjut. Nah, ini ada syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran kita tidak lepas dari informasi awal, yaitu saya bagi dua tampilannya, yaitu syarat diskon. Syarat pembayaran adalah 0% diskon, yaitu ada COD. Ya, kita pakai yang COD dulu, klik sini tambah, kita pilih COD saja ini. Kita klik OK. Setelah itu untuk yang 2/10 N30, saya klik sini. Tambah, jika 10 hari akan mendapat 2%, jatuh tempo 30. Oke, seperti itu. Saya klik OK. Ya, 2N/10 30. Tambah lagi yang kedua adalah jika 10 hari diskonnya adalah 2%, ini jatuh temponya 60 hari. Saya klik OK. Maka 2N/60. Yang ketiga adalah net 30. Kalau net 30 tidak ada yang lainnya kecuali ini hari 0, persentase 0, sini 30. Berarti net 30. Kalau 60 tinggal tulis 60. Kalau 45 tinggal 45. Nah, kemudian pajak. Pajak itu adalah ini yang PPN dan PPH, tetapi pada umumnya adalah masuk ke PPN-nya saja. Saya menggunakan kode PPN adalah T kodenya. Saya klik tambah. Ini PPN. Ini nilainya 10%. 10 saja saya tulis, kodenya T, keterangannya PPN 10%. Nah, ini adalah penjualan biasanya berhubungan dengan pajak luaran, atau saya cari saja VAT. Oh, tidak ada, berarti saya harus cari pelan-pelan untuk PPN. Tidak ada P-nya, VAT juga tidak ada juga, berarti pajak luaran ya. Sebentar, saya cari pelan-pelan. Dia menggunakan seperti apa ini, kita cek. Oh ya, itu lebih mudah, kita bisa ngelihat di Excel-nya. Kita
Kita klik ini, kita lihat ini ada PPN masukan, nomornya berapa. Purchase nomor ini adalah aktiva lancar adalah PPN masukan, depannya purchase. Ini ada yang PPN keluaran adalah sales. Oke, kita minimize lagi. Ini berarti penjualan tuh sales. Kita lihat sales VET out ya, seperti ini. Ini purchase berarti ya, seperti ini. Saya klik OK. Nah, inilah cara membuat setup untuk daftar lainnya. Jadi mata uang sudah, daftar lain sudah, ini 2, mata uang sudah, daftar akun sudah. Berarti sampai dengan daftar akun ini sudah terbentuk, sehingga cara mengimport untuk daftar akun adalah seperti ini. Oke, demikianlah informasi tutorial cara mengimport secara mahir untuk chart of account. Kemudian jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Dan selanjutnya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.